Assalamualaikum teman-teman semua. Ya, bertemu dengan kita dari kelompok 6 dengan tema pembangunan berkelanjutan. Ya, tapi sebelum itu ada baiknya loh kita melihat mapping materi dulu agar kita mudah dalam memahaminya. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian pembangunan berkelanjutan yang akan disampaikan oleh Miftahus Salam. Ada urgensi yang disampaikan oleh Widya, ada juga prinsip yang disampaikan oleh Rizda. Lalu dalam materi selanjutnya ada ciri-ciri yang disampaikan oleh Ika, ada konsep dari dimensi sosial yang disampaikan oleh Dwi Suci, dan ada juga konsep dimensi ekonomi yang disampaikan oleh Nurul Huda. Lalu mapping selanjutnya adalah konsep dimensi lingkungan yang disampaikan oleh Faul. Ada juga strategi yang akan disampaikan oleh Isa dan studi case yang akan disampaikan oleh Ari Widodo. Ya, berikut tadi adalah mapping materi yang kita bahas ke depannya. Selamat menonton semua, happy enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Miftahus Salam, NIM 630 2017 0134. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan pembangunan berkelanjutan. Saya akan menjelaskan pengertian pembangunan berkelanjutan. Sebelum saya membahas pengertian pembangunan berkelanjutan, alangkah baiknya saya akan membahas tentang pembangunan ekonomi sebelum dilanjut gitu. Apa yang dinamakan pembangunan ekonomi? Ada yang tahu? Pembangunan ekonomi itu adalah pembangunan kemakmuran suatu negara atau daerah guna kesejahteraan ekonomi. Jadi dalam pembangunan ekonomi yang di suatu negara, khususnya negara tercinta kita, negara Indonesia, itu dengan tujuan untuk kesejahteraan penduduknya, masyarakat, dengan menggunakan kebijakan salah satu yang mengatasi kemiskinan. Kemiskinan itu bisa menggunakan PAD atau pendidikan atau menggunakan metode zakat bisa, dan lain sebagainya terkait dengan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dengan adanya pembangunan ekonomi itu harus berkelanjut, jangan sampai mandek. Nah mandek berarti ya, nah kalau berhenti jadi kan nggak ada berkelanjutan, harus dikelanjut. Apa sih sekarang pembangunan berkelanjutan? Adalah suatu proses perubahan yang di dalamnya seluruh aktivitas seperti eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan berada dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Jadi dalam pembangunan berkelanjutan itu di situ ada seluruh aktivitas yang dilakukan suatu negara. Saya mengeksploitasikan sumber daya. Apa sih maksudnya memanfaatkan sumber daya? Kalau kita tahu bahwa saya di Indonesia itu sumber daya alam dan sumber daya manusia belum melimpah luas. Terus bagaimana negara itu memanfaatkan itu dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dengan arah investasi? Ada investasi dari warga Indonesia atau warga asing masuk membangun sebuah perusahaan, katakan perusahaan gula atau perusahaan tempe goreng perusahaan apa, dan Indonesia tawar pajak penghasilan masuk ke suatu negara dengan pendapatan asli daerah atau produk domestik botol langsung diserahkan masyarakat stasi dengan lembaga-lembaga yang selaras antara negara, desa, provinsi, kabupaten.
itu harus selaras dengan birokrasi, pengizinan dan lain sebagainya guna pembangunan berkelanjutan. Itu jadi tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus diupayakan dengan keberlanjutan. Ketika negara melakukan kebijakan katakanlah kebijakan mengatasi kemiskinan dengan metode zakat atau dengan metode yang lain, dengan pendapatan per kapita, semakin besar pendapatan kapital maka negara suatu akan secara rakyat semakin, dan semakin banyak jumlah penduduk tanpa dibarengnya dengan kualitas suatu penduduk, ya negara itu akan hancur. Tapi harus ada pembangunan terkait dengan kebijakan yang selaras. Di Indonesia itu memanfaatkan sumber daya alam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengembangkan teknologi itu. Mengembangkan teknologi itu juga penting guna pembangunan berkelanjutan. Oke, selanjutnya akan disampaikan secara detail oleh teman-teman saya. Ada beberapa urgensi pembangunan berkelanjutan dalam keseimbangan sumber daya alam. Yang pertama yaitu mempertahankan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Yang kedua, mempertahankan manfaat pembangunan yang memiliki manfaat dan dampak jangka panjang. Yang ketiga, menjaga mutu dan kualitas kehidupan manusia. Yang keempat, melakukan pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam. Oke, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pemeriksa dan keadilan sosial. Yang kedua, menghargai variasi. Yang ketiga, hubungan integritas. Dan yang keempat, yaitu perspektif pada jangka panjang. Oke, yang pertama, pemeriksa dan keadilan sosial. Dalam hal ini, tidak adanya ketimpangan akan sumber daya pada masa kini dan masa yang akan datang atau masa depan. Contohnya, pemerataan distribusi dan kesetaraan gender. Yang kedua yaitu menghargai variasi atau bisa juga disebut dengan menghargai keanekaragaman. Dalam hal ini menghargai keanekaragaman hayati dan tidak adanya diskriminasi pada keanekaragaman budaya. Yang ketiga yaitu hubungan integritas. Dalam hal ini pembangunan harus berpedoman pada hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan alam. Manusia memengaruhi lingkungan dengan cara memanfaatkan atau malah merusak lingkungan. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu perspektif pada jangka panjang. Dalam hal ini melakukan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan sumber daya alam yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Akidatul Fadila NIM 102. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang ciri-ciri pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan yaitu yang harus mencerminkan tindakan yang mampu untuk melestarikan lingkungan alamnya. Ciri-ciri dari pembangunan berkelanjutan sendiri yaitu yang pertama, dapat memberikan kelangsungan hidup, yaitu dengan jalan melestarikan alam dan kemampuan dari ekosistemnya sendiri itu mendukung dengan baik. Yang kedua yaitu memanfaatkan SDA. Misalnya, kita memanfaatkan teknologi tapi kita juga harus melindungi lingkungan, yaitu kita tidak merusak lingkungan. Terus selanjutnya yaitu melakukan kegiatan pengembangan SDA supaya kita dapat berkembang bersama-sama pada setiap daerah tersebut dalam hal memanfaatkan SDA yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu kita harus meningkatkan, melestarikan dan juga melindungi ekosistem, serta kita juga harus mendukung
sumber alam bagi kehidupan kita. Dari itu semua, kita juga harus mengetahui tata cara dan juga prosedur dalam memperhatikan kelestarian dan juga mendukung kehidupan ekosistem, supaya nantinya kita tidak salah dalam hal pengolahan sumber daya alam maupun cara melestarikan sumber daya alam dan juga melindungi ekosistem itu seperti apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Suci Rahayu, NIM 007. Di sini saya akan membahas mengenai pembangunan berkelanjutan dari sisi aspek sosial. Menurut Harris tahun 2000 melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi 3 aspek pemahaman. Yang pertama itu ada keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan atau ekologi, dan yang ketiga adalah keberlanjutan sosial. Di sini saya akan membahas mengenai keberlanjutan sosial. Menurut Harris, keberlanjutan secara sosial dapat diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan penyediaan layanan sosial termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik. Kemudian ada definisi lain dari dimensi sosial atau keberlanjutan sosial. Keberlanjutan sosial adalah orientasi kerakyatan berkaitan dengan kebutuhan akan kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh kehidupan sosial yang harmonis, termasuk mencegah konflik sosial, reservasi keragaman budaya, dan modal sosial kebudayaan termasuk perlindungan untuk suku minoritas. Untuk itu, untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan kesempatan bisnis atau berusaha, dan pendapatan, partisipasi sosial politik, dan kestabilan sosial budaya merupakan indikator-indikator penting yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan. Aspek atau dimensi sosial itu maksudnya pembangunan yang berdimensi pada manusia dalam hal interaksi, interrelasi, dan interdependensi yang erat kaitannya juga dengan aspek budaya. Tidak hanya pada permasalahan ekonomi saja, pembangunan berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan budaya dari sebuah masyarakat supaya masyarakat itu bisa tetap eksis untuk menjalani kehidupannya serta mempunyai masa depan yang lebih baik. Kemudian ada keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai 3 sasaran penting, yaitu yang pertama stabilitas penduduk, yang pelaksanaannya masyarakat berkomitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, efektivitas dan lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin bisa tercapai apabila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas sosial. Dan yang ketiga adalah mempertahankan keanekaragaman budaya dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi memanfaatkan masyarakat dan membangun ekonomi, dan untuk mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Baik, bersama saya Nurul Huda NIM 0025. Kali ini saya akan membahas tentang pembangunan berkelanjutan dalam dimensi ekonomi. Dalam sisi ekonomi, setidaknya ada 3 faktor atau alasan mengapa pembangunan ekonomi itu harus berkelanjutan. Yang pertama ada faktor yang berkaitan dengan moral. Yang kedua ada faktor yang berkaitan dengan ekologi, dan yang ketiga ada faktor yang berkaitan dengan ekonomi itu sendiri.
Nah, yang pertama, faktor yang berkaitan dengan moral. Generasi sekarang mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan yang ada pada saat ini. Nah, secara moral kita harus memperhatikan juga ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi yang akan datang, yaitu dengan cara tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan dan dapat mengurangi kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmatinya juga. Yang kedua ada faktor ekologi. Keanekaragaman hayati misalnya. Keanekaragaman hayati memiliki nilai ekologi yang tinggi. Nah, seharusnya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas ekonomi itu tidak diarahkan hanya pada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata, yang ada akhirnya akan menyebabkan kerusakan pada fungsi ekologi. Yang ketiga ada faktor berkaitan ekonomi itu sendiri. Nah, kita ketahui bahwa ekonomi dalam konteks berkelanjutan itu sangat kompleks. Namun pada umumnya hanya terbatas pada indikator kesejahteraan antar generasi saja. Baik, dimensi ekonomi menekankan pada aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia pada masa sekarang dan yang akan datang. Nah, kebijakan ekonomi makro merupakan dasar atau landasan untuk terselenggaranya kebijaksanaan pemenuhan dasar-dasar kebutuhan atau hak-hak dasar. Nah, kebijakan ekonomi makro seharusnya diarahkan untuk terwujudnya lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan juga memperluas kesempatan seluas-luasnya untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat miskin. Nah, dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar itu, kebijakan ekonomi makro harus memperhatikan 4 tujuan yang saling terkait. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini sangat penting keduanya. Kestabilan ekonomi merupakan syarat yang mendasar untuk sebagai tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Nah, stabilitas perekonomian penting memberikan kepastian bagi para pelaku usaha untuk merencanakan hal-hal yang kedepannya. Ketidakstabilan akan menyulitkan banyak pihak, termasuk masyarakat, swasta, dan yang lainnya. Jadi, kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi kelancaran dan tercapainya sasaran pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga ada memperluas kesempatan kerja. Dengan memperluas kesempatan kerja, maka masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhannya secara berkelanjutan. Dan yang keempat ada mengurangi kesenjangan antar wilayah. Ya, faktor ini sangat penting juga demi tercapainya sasaran pembangunan nasional dan agar dianggap masyarakat itu adil. Nah, ada 3 elemen utama untuk keberlanjutan ekonomi makro, yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan juga meningkatkan kemakmuran dan juga pemerataan. Nah, hal-hal tersebut bisa dicapai dengan cara kebijakan ekonomi makro yang mencakup reformasi kebijakan fiskal, meningkatkan efisiensi sektor publik, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita membahas hubungan antara pembangunan dan lingkungan. Tidak ada negara yang tidak melakukan pembangunan bagi negaranya sendiri. Pembangunan adalah proses di mana agar negara itu lebih baik untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya itu sendiri. Dan pembangunan yang seyogyanya memperhatikan beberapa aspek yang mendukung prosesnya. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah pembangunan itu memperhatikan aspek lingkungannya? Hakikatnya, pelaksanaan pembangunan ini dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan yang ada. Dan ibarat sistem, pembangunan dan lingkungan ini tidak bisa dipisahkan satu sama yang satunya. Secara umum, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan
mutu kehidupan rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat yang lebih baik. Dalam upaya peningkatan mutu kehidupan rakyat sebagaimana tujuan dari pembangunan berkelanjutan, maka di sini lingkungan seharusnya dijaga dari kerusakannya. Pemeliharaan lingkungan hidup diupayakan dalam rangka agar menjaga keberlangsungan ekosistem tersebut. Dengan kata lain, apabila terjadinya kerusakan dan kemerosotan lingkungan hidup atau ekosistem yang dimana manusia itu hidup, maka akan terjadinya banyak masalah yang dihadapi oleh manusia tersebut. Dan dapat dikatakan pembangunan berkelanjutan ini tidak terjadi. Ada beberapa hal yang seyogyanya diperhatikan dalam pembangunan dan yang memperhatikan aspek lingkungannya. Antara lain, 1. Generasi yang akan datang tetap mewarisi sumber daya alam yang masih menyediakan kemakmuran. Yang kedua, tetap adanya keseimbangan dinamis antara unsur-unsur yang di alam. Dan yang nomor 3, dalam penggalian sumber alam tetap memperhatikan kelestarian alam tersebut. Yang terakhir, peranan kehidupan manusia sehendaknya tetap dengan lingkungan dan terciptanya kepuasan baik fisik, sosial, ekonomi maupun kebutuhan spiritual. Sekian pembahasan hubungan antara pembangunan dan lingkungan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu strategi pembangunan berkelanjutan. Dari berbagai konsep dapat dirumuskan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini ada 4 komponen yang perlu diperhatikan, yaitu pemerataan partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang. Strategi yang pertama yaitu pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Strategi pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan berusaha, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Namun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh. Kesenjangan pendapatan negara kaya dan negara miskin semakin melebar. Walaupun pemerataan di banyak negara sudah meningkat, aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhannya. Strategi yang kedua yaitu pembangunan yang menghargai keanekaragaman. Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti. Strategi yang ketiga yaitu pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antar manusia dengan alam. Manusia memengaruhi alam dengan cara yang dimanfaatkan atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang banyaknya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini, maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep
pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan. Strategi yang terakhir yaitu pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang. Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan. Implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan masyarakat dilaksanakan penilaian yang berdasarkan dengan asumsi normal dalam proses discounting. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena itu perlu dipertimbangkannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ari Widodo. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok 6, yaitu materi yang terakhir, di mana akan memberikan contoh studi kasus pengembangan berkelanjutan. Kelompok 6 akan memberikan contoh pengembangan berkelanjutan itu pada sektor pariwisata. Kenapa sektor pariwisata? Dikarenakan sektor pariwisata diharapkan mampu untuk sebagai penyumbang devisa negara terbesar negara Indonesia itu sendiri. Kemudian saya di sini akan menjelaskan apa sih keterkaitan antara sumber daya alam dengan sektor pariwisata. Tentu sangatlah erat kaitannya, bahwasanya sektor pariwisata yang ada di Indonesia sendiri itu sangatlah bergantung kepada sumber daya alam yang kita punya. Kemudian yang pertama, yang contoh yang saya akan berikan yaitu dengan adanya yang dinamakan Waduk Samboja yang berada di Kecamatan Samboja, Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, di mana waduk tersebut saya melihat di salah satu referensi YouTube itu, channel YouTube itu mengatakan bahwasanya waduk tersebut tidak dikelola dengan baik ketika selesai dibuat pertambangan batu bara. Nah, di situ yang seharusnya pemerintah lakukan itu mengelola dengan baik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun pemerintah setempat itu harus bisa mengelola dengan baik waduk tersebut dan berguna untuk masyarakat sekitar, yang dimana waduk tersebut harus dijadikan fungsi substitusi sebagai yang sudah dijelaskan oleh dosen kita Bu Rina sebelumnya, fungsi substitusi. Kemudian yang kedua, saya ingin memberikan sebuah contoh yang di mana erat kaitannya sumber daya alam yang sudah dimanfaatkan, yaitu adanya di tempat wisata Sagiti. Sagiti itu terletak di Gresik, Jawa Timur. Wisata Sagiti itu sendiri yang dulunya itu sebagai tempat penambangan kapur gamping pokoknya. Nah, Sagiti itu sendiri saat ini sudah dimanfaatkan sebagai tempat wisata yang dimana sangatlah berguna bagi masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga, itu contoh yang ketiga itu ada yang di Tembalang, Semarang. Itu Brawan Cayon itu sampai saat ini masih digunakan sebagai penambangan liar tanah liat. Nah, yang seharusnya yang pertama pemerintah lakukan atau masyarakat lakukan, yang pertama itu masyarakat itu menindak, kemudian melaporkan kepada yang berwajib bahwasanya tempat tersebut itu tidak boleh dijadikan tempat penambangan liar. Kemudian karena karena tempat sumber daya alam yang kita punya tersebut itu jika ingin digunakan, memang yang dinamakan sumber daya alam itu harus dimanfaatkan, namun tetap harus ada izin, di mana izin tersebut itu yang pasti jika didapatkan dia itu sudah mendapatkan
mendapatkan sebuah izin yang itu tidak akan merusak tempat sumber daya alam yang kita punya. Kemudian yang terakhir ini di sini, ini adalah pemanfaatan sumber daya alam yang dimana akan dijadikan sebuah restoran. Restoran ini letaknya di Salatiga sendiri. Coba bisa dilihat. Nah, di sini akan dijadikan sebuah restoran yang dimana itu sangat berguna bagi masyarakat sekitar. Selain akan menjadi tempat makan, kemudian tempat foto, di sini juga akan menghasilkan penghasilan, dimana ekonomi akan berjalan dengan baik. Kemudian tempat di sini semakin ramai, kemudian tempat di sini juga terawat lingkungannya. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait untuk contoh pembangunan berkelanjutan, di mana mari kita jaga lingkungan kita dengan baik. Ketika ada sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, monggo dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin itu saja, cukup dari kelompok 6. Terima kasih, dan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup, dan jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Corona itu harus kita kalahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.